hati dan mulut kami mengaku dan rindu menyembah-Mu ya Bapa ya Juru Selamat kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkaulah yang kami tinggikan ya Tuhan di dalam seluruh perkataan dan juga sikap dan perbuatan kami. Kami percaya ya Tuhan, tidak akan ada yang sia-sia dari segala sesuatu yang kami lakukan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh karena kami mengerti Tuhan kami sangat baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami kembali bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati jemaat-Mu semuanya, baik yang mengikuti dari live streaming, dari Facebook maupun di YouTube semuanya yang hadir pada saat ini. Jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya baik, salam kudus buat kita semua. Salam. Terima kasih atas semua apa yang membangun iman kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, kita di sini sebagai jemaatnya Tuhan mempunyai satu kebebasan untuk berpendapat ya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mau mengusul seperti tadi bagaimana Pak Pendeta kita, Bapak Pendeta Joksen Pardosi, ya kita ungkapkan saja. Karena Bapak Ibu Saudara, dengan kita mengungkapkan itu berarti kita sudah tahu sampai di mana pemikiran kita. Amin. Nah, tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, kita menerima pemikiran itu tidak berarti bahwa itulah yang mau kita pertahankan semuanya. Belum tentu. Karena Tuhan mau kita bertumbuh. Amin. Ya, saudaraku. Jadi harus dipahami Bapak Ibu Saudaraku bahwa ketika kita menyampaikan pendapat kita, yang penting kita jangan egois Bapak Ibu Saudara, bahwa seolah-olah pendapat kita itu yang paling benar dan yang lain itu salah. Nggak bisa begitu. Amin. Ya, kita harus selalu terbuka untuk apa? Berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Amin. Perubahan itu harus selalu terbuka. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali kalau saudaraku di sini semua jemaat Tuhan terbuka untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan penilaian, menyampaikan masukan, menyampaikan pengertian, dan juga menyampaikan keluh kesah juga semuanya, saudara. Karena kita ini adalah sebagai anggota tubuh Kristus. Amin. Kita kan sudah belajar Bapak Ibu Saudara. Gereja kita ini adalah namanya secara doktrin, ya bukan nama secara organisasi. Kalau secara organisasi kita adalah Gerika Makedonia Jakarta Timur. Tapi secara doktrin, ya secara ajaran dasar Alkitab kita disebut gereja apa? Gereja tubuh Kristus. Amin. Nah, namanya juga tubuh, bukan gereja kerajaan. Gereja Gerika itu tidak menganut pandangan cara memanage gerejanya atau pemerintahan gerejanya, ya itu bukan sistem kerajaan. Kalau sistem kerajaan itu Bapak Ibu Saudara, ya kan, bahwa apapun yang dikatakan dari atas, dari sinode, pokoknya semua mau salah kek, mau apa kek, mau bagaimana kek, itu nggak usah protes, pokoknya jalankan aja. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Pendeta Pardosi. Kalau kita itu disebut sistem pemerintahan gereja kita itu kongregasional, ya sifatnya adalah tubuh Kristus. Bagaimana sih tubuh? Tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, semua itu terkoordinasi dengan baik. Dan tidak pernah tangan kanan memaksa tangan kiri kan, tangan kiri memaksa tangan kaki, nggak pernah. Itu terkoordinasi dengan, ya terkoneksi dengan sebuah sistem saraf yang yang terhubung dengan baik dan dialiri oleh darah yang normal. Amin. Nah, kita kan yang mengalir di dalam tubuh Kristus, tubuh kita adalah darah Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saya berkhotbah di luar Bapak Ibu Saudara, boleh lihat YouTube saya, itu kadang-kadang hanya 20 menit, 30 menit paling lama. Tapi saya tidak mau di Gerika Makedonia itu, Bapak Ibu Saudaraku. Kita ingin menjadi pionir, menjadi pelopor yang selalu menyadari bahwa firman Tuhanlah berkat yang terbesar dalam hidup kita. Amin. Nah, soal konsentrasi Bapak Ibu, saya kasih tahu sama Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau saya sehari itu kadang belajar Alkitab, saya bisa sampai 7 sampai 10 jam. Nggak ada bosan saya, Bapak Ibu Saudara. Nggak ngantuk saya. Kalau ngantuk saya bikin kopi. Kalaupun saya capek, ya memang saya tidur sebentar, baru bangun lagi. Nggak ada bosan saya. Jadi kalau saudara, jangan diulangi Bapak Ibu Saudara ya. Mohon jangan diulangi. Jangan saudara mengulangi kata-kata bahwa saudara bosan mendengarkan firman Tuhan. Itu tanda-tanda bahwa saudara memang ingin cari sesuatu yang tidak di jalur kehendak Tuhan. Ya, saudara, langsung saya sampaikan dari mimbar ini. Ya. Kenapa saudara tidak konsentrasi mendengarkan firman Tuhan? Karena mungkin saudara mikirkan yang di luar. Ya, badan di sini tapi iya, coba saudara. Betul, serius saudara. Periksa baik-baik. Ya, kita terbuka di sini. Saudara, kalau saudara konsentrasi di sini badan, di sini pikiran, dan saudara ingin mengerti, nggak mungkin saudara hanya 1 jam firman Tuhan saudara bisa mengatakan bosan. Nah, kalau itu saya malah bisa bilang, kalau saudara bosan dengan firman Tuhan, boleh mungkin cuci muka dulu, atau mungkin bikin kopi dulu ke bawah. Tapi jangan bilang saya bosan dengan firman Tuhan. Saya nggak mau dengar itu di Gerika. Ya, Pak Panjaitan ya. Pak Panjaitan sudah senyum. Karena beliau juga pasti nggak terima itu. Mengatakan bahwa bosan dengan firman Tuhan. Nggak mungkin, saudara. Jangan. Teori itu jangan kita benarkan di dalam gereja Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena apa? Karena kalau saudara mau bertanya, sebenarnya saat ini, nah ini jangan sampai serupa dengan dunia ya, yang menilai bahwa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Carlos, menilai bahwa berkat Tuhan itu adalah kalau dilihat dari apa? Penampilan? Bukan itu. Firman Tuhanlah berkat itu, Bapak Ibu Saudara. Iya. Saudara jangan jadi apa, mempersepsikan apa namanya, firman Tuhan itu dengan perasaan. Firman Tuhan itu bukan perasaan, firman Tuhan itu kebenaran. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya berdoalah buat diri saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan berikan saya ya kerinduan yang kuat untuk bisa menerima asupan firman Tuhan yang sebanyak-banyaknya. Bisa berdoa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jangan seperti yang di luar sana Bapak Ibu Saudara. Baru 15 menit udah lihat jam. Waduh, kedaginganmu itu yang paling keras, membuat engkau menjadi keliru di dalam cara mindset. Tidak, saudara. Ya, karena saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu diet enggak, saudara? Perlu diet? Enggak, saya bukan itu. Kalau makan mah sudah pasti. Yang saya tanya, kita perlu diet enggak? Karena apa, saudara? Karena apa? Kalau badan kita kegemukan, berarti gerakan kita menjadi lambat. Saya bertanya, saudara, untuk firman Tuhan perlu diet enggak? Iya itu. Jadi mindsetnya jangan diubah, saudara. Tidak perlu diet untuk firman Tuhan. Makin gemuk saudara dengan firman Tuhan, makin ringan badan saudara bekerja dalam hidup ini. Amin. Iya. Jangan dibalik mindsetnya Bapak Ibu Saudara. Salah itu, keliru total. Kalau orang ingin diet dengan firman Tuhan, berarti dia akan menjadi lambat mengikuti kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat
Ya, mau pengkhotbah nanti dia. Biar saja. Udah banyak. Di YouTube dia sudah beberapa dia sudah masuk dia. Nah, saudaraku, anak kita senang kita anak kita ini. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat di zaman sekarang ini, ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Pendeta Joseph Pardosi mengenai generasi kita, anak-anak kita saat ini. Mereka, ya, mereka anak-anak kita saat ini, saudara, menghadapi dunia yang sangat keras, ya. Dan anak-anak kita ini berada di tengah-tengah masyarakat yang mungkin bisa kita katakan, ya puji Tuhan lah kalau anak-anak kita ini tidak terpengaruh dengan lingkungan yang buruk, ya. Puji Tuhan. Tapi saudara dan saya ya harus menyadari bahwa anak-anak kita ini suatu saat juga mereka akan menghadapi orang-orang yang mungkin tidak mampu mereka yang tidak masuk akal tindakan orang-orang yang harus mereka hadapi. Ambil contoh Bapak Ibu Saudara. Saudara lihat mungkin di media sosial, ya, itu masalah anak yang dari dari Makassar itu, ya, yang dipilih mau mengikuti pasukan pengibar bendera Paskibraka. Ya, kalau menurut sebagian besar orang yang kita lihat di media sosial, ya, bahwa anak itulah yang pantas untuk dikirim ke Jakarta. Nah, begitu kan? Ya, benar ya, seperti itu, ya. Nah, karena dia sudah masuk 3 besar, tapi di provinsi dia apa? Dia disingkirkan. Saudara, itu di luar kemampuan anak itu, di luar kemampuan dia. Untungnya sekarang ini media sosial no viral no justice, ya kan? Kalau nggak viral nggak bisa diusut kan sampai masalahnya sampai di mana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanapun orang-orang yang menghalangi, ya, yang masih serakah itu ada di mana-mana, itu kan karena serakah. Seharusnya kan kalau memang dia sudah benar sesuai mengikuti prosedur, dia berpotensi dan memang dia sudah masuk 3 besar dan begitu aturannya, ya sudah kirim saja, kan nggak ada masalah kan? Tapi Bapak Ibu Saudara, keinginan orang-orang untuk membuat ketidakadilan itu ada di mana-mana. Saudara, di pemerintahan apalagi. Di pemerintahan, saudara. Jangankan di masyarakat umum, di pemerintahan saja yang sudah diatur oleh undang-undang, yang sudah bersumpah, ya, di atas kitab suci daripada agama masing-masing, tetap aja saudara itu, iya, mereka tetap serakah. Coba lihat Bapak Ibu Saudara masalah MBG sekarang ini. Waduh, ngeri kali, ya. Ngeri kali Bapak Ibu Saudaraku. Itu kan sudah program untuk supaya anak-anak Indonesia supaya mendapatkan gizi, ya, katakan begitu. Bapak Ibu Saudara, walaupun di lapangan belum tentu anak itu benar-benar bertambah gizi begitu, ya. Tapi katakanlah kalau di daerah-daerah mungkin ya oke lah itu, ya. Tapi kalau gizi gimana nih? Kalau orang kaya mana bisa begitu gizinya, ya kan? Itu buat sakit mereka. Nah, tapi paling tidak niat pemerintah itu ya harus kita apresiasi lah, ya kan? Luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Coba saudaraku, dikorupsi pimpinannya sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, mengkorupsi ya ratusan triliun. Waduh, ngeri kali, ya. Saudaraku, ya, makanan katakanlah untuk orang miskin itu kan begitu Bapak Ibu Saudara. Iya. Tapi dikorupsi, memperkaya diri sendiri. Apa memang dia belum kaya? Sudah kaya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, heran begitu, ya. Nggak pernah bisa habis, tidak pernah putus
yang namanya pejabat korupsi di negara ini nggak pernah putus, Bapak Ibu Saudara, nggak pernah habis. Setiap hari, setiap bulan begitu aja terus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang ingin saya katakan adalah bahwa kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kalau kita lihat kan itu tidak sesuai dengan apa biasanya rujukannya, Bapak Ibu Saudara. Rujukan untuk melihat bahwa itu tidak sesuai, ya mungkin bagi kelompok dia, atau mungkin bagi kepercayaan dia bisa saja itu sesuai, contohnya begitu ya. Tapi menjadi rujukan untuk mengatakan itu tidak sesuai apa? Saudara, apa dasarnya mengatakan itu tidak sesuai, itu tidak benar itu gitu, ya kan? Tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah identitas daripada bangsa dan negara ini. Iya, begitu Saudara. Ya, semua undang-undang harus merujuk ke situ. Semua keputusan pemerintah harus merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, karena itu Saudaraku, semakin banyak orang memahami makna arti daripada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, ya, ada lagi tuh yang di mana itu guru yang di SMA yang melarang yang beda agama dengan dia menjadi ketua OSIS kan? Nah, itu ada lagi seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Aneh aja. Tapi semuanya itu melanggar apa? Melanggar kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu adalah identitas bangsa ini. Semakin banyak pejabat, warga negara kita memahami makna daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, semakin akan tercipta kerukunan di antara warga negara. Amin. Akan tercipta kemakmuran 5 Pancasila sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Saudara, kita tinggalkan itu. Artinya, Saudaraku, bagi kita sebagai orang percaya, orang kudusnya Tuhan, identitas kita itu ada di mana? Ada di sini. Amin. Bukan di pakaian Saudara, bukan seberapa besar rumah, mobil, uang, deposito, atau pangkat Saudara, bukan di situ identitasmu. Amin. Iya. Jadi karena itulah maka kita sebagai orang kudusnya Tuhan, sebagai orang yang sudah pasti diselamatkan, Saudara dan saya harus sebanyak mungkin memahami ya seperti apa identitas daripada Saudara dan saya menurut firman Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalankan ini. Amin. Seperti itu Saudaraku. Bukan karena apa yang dikatakan oleh orang lain tentang dirimu. Amin. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang dirimu. Karena apa? Karena Kristus ada di dalam diri Saudara dan saya. Ada Kristus di dalam dirimu. Ya, di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam perasaanmu, di dalam kehidupanmu ada Tuhan Yesus tinggal di situ menyertai. Maka engkau dan saya harus banyak mengetahui tentang semuanya itu. Dan itu bisa kita ketahui semuanya bukan dari perkataan orang, dari perkataan firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita semakin banyak, seperti saya katakan tadi, semakin dalam seorang pejabat negara, pemerintah, bangsa dan negara ini mendalami spirit daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mereka akan semakin menghargai jabatan mereka untuk menjadi kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Sebaliknya, kalau mereka tidak menyelami itu, mereka akan berbuat curang. Mereka akan melukai orang lain. Mereka akan berbuat hal yang tidak adil di bangsa ini. Ya. Nah, sekarang kita sebagai orang percaya di dalam tubuh Kristus, ya, Saudara, bagaimana kita supaya kesadaran kita terhadap apa yang sudah kita terima? Saya ulang sekali lagi. Kesadaran kita terhadap apa bukan yang belum kita terima. Saudara jangan menyadari apa yang belum saudara terima. Itu nggak masuk tuh. Ya, iya. Saudara harus menyadari apa yang sudah saudara terima, karena disitulah
melekat masa depan hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat saudaraku di dalam Efesus pasalnya yang ketiga. Ya, mari kita lihat Efesus pasal 3. Saudara boleh ditampilkan di di layar Efesus pasal 3. Ya, kita akan lihat saudaraku mulai dari ayat 1, bisa kita lihat di sana, dikatakan di situ. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Siapa ini orang-orang yang tidak mengenal Allah? Masih ingat saudara, setidaknya mungkin sudah ada 5-10 kali saya menjelaskan apa terjemahan yang sebenarnya dari ayat ini. Ya, paling tidak 5-10 kali saya sudah menjelaskan itu. Ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah ini? Iya, bangsa lain. Bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah sebenarnya, tapi bangsa lain. Ya, siapa bangsa lain? Yang bukan Israel. Siapa yang bukan Israel? Ya kita. Siapa kita? Tubuh Kristus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Rasul Paulus itu dipenjarakan karena Kristus untuk siapa? Untuk kita. Apanya yang untuk kita, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di ayatnya yang kedua. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan. Ya, tolong itu ini dulu. Tugasmu bukan itu ya. Nah, itulah. Ya, tugasmu itu di ini, mengoperasikan IT ya. Itu ada Mama Neko yang jaga itu. Oke. Ya, memang kamu telah apa? Telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Jadi ada orang yang memperhatikan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan bahkan dia sampai dipenjarakan. Ya. Berarti kalau ada orang yang memperhatikan kita, berarti kita juga harus apa? Merespon yang baik. Sama seperti Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Amin, saudara? Iya. Berarti kalau Yesus bersuara, domba-dombanya pasti merespon. Kan begitu. Itu domba yang baik. Nah, ini Rasul Paulus, saudaraku, mengatakan bahwa kamu telah mendengar. Jadi, apakah saudara sudah mendengar? Apa yang saudara dengarkan? Nah, kan begitu saudara. Tentang diri saudara, bukan tentang siapa-siapa, tentang dirimu dan diriku. Apakah kita sudah mendengar hal itu? Nah, karena itulah maka kita datang mendengarkan firman Tuhan. Karena dari situlah ya kita bisa memahami apa maksud daripada firman Tuhan tentang kita, untuk membuka kesadaran kita tentang apa yang sudah ada pada kita. Itu iman timbul dari pendengaran. Semakin kita banyak mendengar, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan, maka semakin kesadaran kita makin ke dalam. Ya, kesadaran kita tentang Tuhan Yesus yang ada pada kita. Amin, saudara. Bukan tentang bisik-bisik tetangga dan bisik-bisik apapun, Bapak Ibu Saudara. Tidak, saudara tidak akan digoyahkan oleh itu lagi. Bukan lagi oleh karena berita-berita di media sosial saudara digoyahkan atau saudara menjadi menjadi bimbang dan sebagainya. Saudara dan saya harus mendengar tentang sebuah tugas penyelenggaraan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus karena kita, yaitu di ayatnya yang ketiga, ya, yaitu bagaimana rahasia Kristus dinyatakan kepada Paulus dengan wahyu seperti yang telah ditulis di atas dengan singkat. Rasul Paulus saja menulis, Bapak Ibu Saudaraku.
Bagaimana saudara? Menulis apa tidak? Tidak kan? Nah itu saudara. Kalau saudara menulis, pasti saudara konsentrasi tinggi. Itu sudah pasti. Saudara juga pasti nambah pengertian kalau saudara menulis. Karena Rasul Paulus saja menulis. Ya. Karena kalau kita menulis, kita bisa ada bekas yang kita kan bukan orang yang IQ-nya di atas rata-rata. Kita juga terbatas ingatannya kan. Nah, tapi kalau kita menulis, ada bekas di situ bahwa terlintas di pikiran kita, bisa kita konfirmasi lagi. Jadi tadi dikatakan oleh Rasul Paulus mendengar, kemudian apa lagi di situ? Kemudian menulis. Coba saudara, cara kerja daripada tubuh Kristus itu memang seperti itu. Bukan seperti ketika Tuhan menjalankan kerajaannya kepada bangsa Israel dengan mujizat tiba-tiba, saudaraku, ada terjadi hal-hal yang spektakuler. Tidak ada itu di dalam tubuh Kristus sekarang ini. Allah tidak mengerjakan itu karena bukan itu programnya. Amin, saudara. Iya, bukan itu programnya Tuhan saat ini. Programnya Tuhan saat ini adalah memberkati orang-orang yang memberikan telinganya untuk apa? Mendengar lebih banyak. Dan juga apa? Membuat apa? Catatan. Itu perhatikan sampai berapa lama saudara di GRIKA ini bergereja, saudara lakukan itu. Karena memang sudah begitu prosedurnya. Pertumbuhan iman di dalam tubuh Kristus itu ada metodenya, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan dengan tiba-tiba lalu orang langsung jadi pintar, langsung jadi bisa berbicara dengan baik, kemudian dia bisa berbagi kebenaran kepada orang lain, dan dia bisa konsisten dengan menghidupi firman Tuhan. Ada prosedurnya, ada prosesnya. Prosesnya itu seperti apa? Ada mekanismenya, ada sistemnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, sama seperti setiap hari saudara dan saya membuka aplikasi kan? Benar nggak saudara? Membuka aplikasi itu kan sudah ada sistemnya. Kan begitu, ya. Contohnya sekarang ini orang-orang ada yang pekerja harus ada yang membuat laporan dengan sistem apa? Dengan sistem aplikasi, saudara. Ya, wajib harus mengetahui karena di situ sudah dibuat bagaimana mengukur berhasil atau tidak sebuah kinerja. Sama, saudaraku, di dalam tubuh Kristus. Rasul Paulus tadi mengatakan, apabila kamu banyak mendengar tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, maka kamu di dalam kesadaran tentang siapa dirimu dan apa yang ada di dalam dirimu itu, kamu akan kuat di dalamnya. Amin. Tenaga, kekuatan, energi kita bukan energi yang datang dari luar, Bapak Ibu Saudara, tapi yang datang dari dalam. Kan di dalam kita ada Kristus, amin. Benar nggak saudaraku? Di dalam diri kita ada Kristus, berarti kekuatan kita dari mana? Dari dalam. Itu yang perlu diangkat, Bapak Ibu Saudaraku, digali. Amin, saudara? Amin. Iya, itu perlu diangkat keluar, ditarik keluar, digali, Bapak Ibu Saudaraku, dalam-dalam. Dan kemudian ditanamkan lagi di dalam, supaya berakar, kuat, dan tidak mudah terombang-ambing, dan tidak mudah digoyahkan. Maka Paulus katakan, kalau kamu tahu tentang bagaimana apa? Tentang, boleh digedein dulu, dibesarin dulu, ya, supaya yang lain bisa melihat. Ya, yaitu bagaimana rahasianya, ya. Rahasia siapa ini, Bapak Ibu Saudaraku? Bagaimana rahasia Kristus dinyatakan kepadaku dengan wahyu, kepada Paulus dengan wahyu. Apa rahasia itu, Bapak Ibu Saudara? Kita sudah belajar 6 tahun. Rahasia itu apa? Kalau kita tidak tahu itu, lalu bagaimana kita menyadari yang tidak kita tahu? Tak mungkin. Kita hanya bisa menyadari apa yang kita tahu. Karena pengetahuan itu menyadarkan pikiran kita, saudara, dan membentuk perilaku kita. Karena kita akan melakukan berdasarkan sebuah kesadaran tentang apa yang mau kita lakukan, saudara. Jadi rahasia itu kita akan lihat berikutnya.
Ya, kita baca lagi karena Paulus katakan kita harus membaca. Apabila kamu apa? Membacanya. Iya. Saudara, di zaman sekarang ini anak-anak generasi sekarang ini anak-anak yang sangat boleh dikatakan udah jauh berkurang menurun keinginannya untuk membaca. Iya kan Bapak Ibu Saudara? Yang lebih banyak sekarang ini adalah apa? Menonton. Padahal belum tentu mampu, ya kan? Retina matanya itu bisa menyerap semua segala cahaya bias itu semuanya itu belum tentu bisa kornea bagian mata itu mampu menyerap itu dan bahkan mengelola itu dan bahkan bisa membuat jadi saraf-saraf otaknya menjadi terganggu. Tapi orang yang membaca, nggak pernah orang yang membaca menjadi seding kan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang rajin membaca jadi miring, jadi nggak benar. Pasti dia logikanya menjadi akan sangat terbangun. Makanya Rasul Paulus katakan apabila kamu membaca, amin, maka kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Itu Bapak Ibu Saudaraku, proses saat ini mengenali Yesus. Bukan dengan saudaraku, dengan emosi, dengan memblunder kita punya hayalan dan imajinasi. Tidak. Saudaraku, Tuhan itu bukan berada di dalam imajinasi, di dalam hayal, di dalam semedi. Bukan Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak ada di situ. Tuhan itu ada di dalam firman-Nya, amin. Iya, itu banyak kan orang keliru tentang itu Bapak Ibu Saudara. Mereka berpikir kalau mereka menghayalkan Tuhan itu seperti apa dan sebagaimana bahwa itu adalah Tuhan. Saudaraku, tidak. Ya, Tuhan itu ada di dalam dirimu, bukan jauh dia. Amin. Di dalam dirimu, di dalam diriku ada Tuhan dan dia menetap tinggal di situ. Amin. Dia tidak pernah pergi meninggalkan engkau. Ya, dia selalu menyertai dirimu dan diriku. Dia permanen tinggal di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, di hidup kita. Hanya kita perlu menggali kesadaran tentang Yesus yang tinggal di dalam hidup kita itu melalui firman-Nya. Supaya itu bisa ditarik keluar melalui pengertian yang membaharui akan pikiran kita untuk kita bisa paham bagaimana arti daripada kehidupan kita di dalam Yesus. Bagaimana kita mengikuti Dia. Nah, maka Paulus katakan, apabila kamu membacanya tentang rahasia itu, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Sudah dapat pengertian itu Bapak Ibu Saudara? Belum kan? Belum bisa kan Bapak Ibu pahami apa maksudnya kan? Nah, kita baca lagi terus Bapak Ibu Saudara. Di ayatnya yang berikutnya. Rahasia ini punya sifat yang sangat panjang historisnya, sejarahnya panjang sekali. Sepanjang apa? Yang pada angkatan-angkatan zaman dahulu tidak pernah diberitakan kepada anak-anak manusia. Itu apa kira-kira Bapak Ibu Saudara? Ada saudara punya cerita tentang tidak pernah diketahui oleh orang sebelumnya, lalu saudara sekarang tahu hal itu? Ada? Apa tentang cerita misalnya Nyi Roro Kidul, apalagi tentang pocong atau apalah itu. Ada saudara mengetahui sebuah cerita dan belum pernah diketahui oleh orang di zaman dulu? Nggak ada kan? Hanya di sini ada, di dalam firman Tuhan. Amin saudara. Itu istimewanya karena kita membaca. Yaitu bahwa tetapi yang sekarang telah dinyatakan di dalam roh. Amin. Telah dinyatakan di dalam roh. Di mana rohnya Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus ada di mana? Di dalam diri kita. Nah, itu rahasia itu ada di dalam dirimu. Amin. Iya. Nggak usah kita mencari-cari rahasia kehidupan di mana ya rahasia kehidupannya. Wah, saudara, ngawur nanti saudara. Pasti nanti akan masuk pikiran setan. Dan disitulah makanya orang banyak berguru kemana? Berguru ke dukun, berguru ke paranormal, berguru kepada orang pintar dan menjadi sesat. Karena apa? Bukan di situ tempatnya. Itu ada di dalam dirimu.
dirimu sebagai orang percaya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Nggak jauh, ada di dalam dirimu. Tapi engkau tidak bisa menarik apa potensi yang ada di dalam dirimu itu kecuali firman Tuhan yang mengungkapkannya. Amin. Iya, saudara. Jadi seperti itu, ya. Dirimu itu sudah ditebus mahal oleh darah Kristus Yesus. Engkau sudah dibayar lunas. Engkau sudah dibersihkan dari segala dosamu. Amin. Engkau sudah diangkat di posisi yang mulia. Sekarang tugasmu adalah mengetahui apa yang telah Tuhan buat di dalam dirimu itu, yang tinggal di dalam engkau. Nggak jauh-jauh. Maka saudara, kalau kita selalu memperhatikan perubahan dunia ini, bisa jadi apa? Kita akan menjadi, kalau kita hanya memperhatikan semua perubahan, segala macam ya hal-hal yang kita saksikan yang tidak pasti di dunia ini, kita akan menjadi apa? Saudara belum pernah mengalaminya? Stres. Siapa di sini yang belum pernah stres? Coba tunjuk tangan. Coba tunjuk tangan. Siapa di sini yang belum pernah stres? Nggak ada kan? Semua pernah stres. Stres bukan maksudnya jadi nah stres doang, bukan itu maksudnya. Stres itu maksudnya tertekan gitu, tertekan pikiran kita, apa karena ekonomi, karena sosial, atau karena tuntutan kebutuhan, semua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan khawatir, ada di dalam diri kita Tuhan Yesus. Amin. Kita masih kurang mempergunakan, menyadari apa yang ada di dalam diri kita sebagai kekuatan kita untuk melawan semuanya itu. Itu kelemahan kita. Bukan karena kita tidak bisa bangkit dan tidak bisa kuat dan tidak bisa bahagia, tidak bisa sukacita. Kurang menyadari sumber kekuatan kita. Maka kita dipermainkan oleh dunia. Segala isu-isu, segala macam Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di media sosial dan segala berita-berita, semuanya mempermainkan otak kita dan akhirnya kita menjadi lemah. Itu, saudara. Coba kita tenang. Baik-baik mendengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan tentang diri kita. Mungkin kita mau ditekan oleh keadaan dunia yang mengecewakan kita. Kita akan tetap sukacita menghadapinya. Amin. Itulah semuanya kita harus bersama-sama memikirkan itu. Seperti yang disampaikan Pak Pendeta Joksen Pardosi tadi kan. Di dalam tiap keluarga harus satu pikir, satu perasaan, sepenanggungan, satu pemahaman tentang itu. Ya. Supaya kita seia sekata di dalam setiap keputusan yang kita buat sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan bagi kita. Sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukanlah sesuatu yang terlalu rumit sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Hanya bagaimana kita sehati sepikir tentang itu. Amin saudara. Iya, maka dikatakan belum pernah itu diberitahu rahasia itu, tapi sekarang sudah dinyatakan kepada kita melalui Roh kepada rasul-rasul, nabi-nabinya yang kudus. Tentunya semua itu di mana? Bukan nabi-nabi berbicara pada saudara langsung Roh Kudus Roh Kudus bicara pada saudara seperti banyakkan orang berbicara, Roh Kudus bicara pada saya. Ya kan? Enggak. Ya, kalau Roh Kudus berbicara kepadamu itu pasti ada di dalam firman. Tunjukkan saja firman itu. Amin. Amin saudara? Iya. Kalau saudara mengatakan Roh Kudus bicara pada saya, ya tunjukkan di mana itu di dalam firman. Kalau engkau menunjukkan firman Tuhan, berarti Roh Kudus sudah berbicara padamu. Nah, saudaraku, yaitu inilah rahasia itu. Bahwa orang-orang bukan Yahudi, siapa itu? Kita. Karena berita Injil, kabar baik, berita Injil, karena berita Injil. Berarti itu penyebabnya. Penyebabnya orang mengerti rahasia Kristus ini adalah karena berita Injil. Dan inilah saat ini tidak lagi digali oleh banyak orang dan tidak disukai oleh banyak orang. Terlalu sedikit dibicarakan tentang apa? Tentang Injil, makanya banyak orang tidak tahu rahasia ini. Itu ya. Padahal rahasia inilah rahasia kehidupan yang Tuhan kehendaki saat ini untuk menjadikan manusia berharga di matanya. Yaitu bahwa karena berita Injil, Injil kasih karunia Allah. Apa itu Injil? Yesus mati hapus semua dosamu.
Ya, Dia telah membayar lunas segala kesalahanmu. Di atas kayu salib Dia menyatakan sudah selesai. Segala sesuatu yang sempurna itu telah diselesaikan Tuhan Yesus, dan sekarang itu ada di dalam dirimu. Amin. Ya saudara. Jadi karena itu saudaraku, kalau saya menyadari hal ini, saya tidak merasa bahwa saya lebih miskin dari orang lain. Enggak pernah saya berpikir begitu, saudara. Enggak, saya tidak pernah berpikir begitu. Karena saya kalau berpikir seperti itu berarti salah saya di hadapan Tuhan. Amin saudara. Betapa banyaknya kesalahan kita yang kita lakukan setiap hari. Karena kita salah berpikir tentang siapa diri kita dan bagaimana Tuhan terhadap diri kita. Amin saudara. Itu yang mau diperbaiki oleh Tuhan. Saudara, bahwa di dalam Injil berita tentang salib Yesus Kristus, ya, dikatakan membuat kita menjadi turut, ya, saudaraku. Berarti sudah ada sebelumnya, sudah ada Rasul Paulus, sudah ada Timotius, sudah ada Titus, sudah ada Filemon, sudah ada jemaat Efesus, jemaat Kolose, sudah ada terlebih dahulu dari kita. Tapi sekarang kita menjadi turut menjadi apa? Ahli-ahli waris. Ya, ahli waris siapa? Ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta di dalam janji Allah yang diberikan di mana saudara? Di dalam surat wasiat yang diberikan oleh orang tua kita masing-masing, kan? Apa tidak di situ, Bapak Ibu Saudara? Saudara mendapatkan wasiat warisan dari manusia, dari siapapun orang di dunia ini, saudaraku. Itu sangat apa namanya? Ya, kita bersyukur kalau kita punya warisan dari orang tua kita. Tapi bukan di situ masa depanmu ditentukan oleh Tuhan. Amin. Bukan, saudara. Engkau harus menyadari bahwa di dalam Kristus Yesus, engkau dan saya sudah mempunyai warisan yang kekal, yang tidak akan bisa diambil oleh siapapun, tidak bisa dicuri oleh siapapun. Amin saudara. Biar orang lain mengatakan engkau tidak berguna, engkau miskin, engkau jelek, engkau apalah segala macam. Bukan itu yang menentukan dirimu. Amin. Benar gak saudara? Saya nggak percaya itu. Apapun yang dikatakan oleh orang terhadap diri saya nggak. Ya boleh saja saya dengar, tapi saya tidak ditentukan oleh itu. Sikap saya berlanjut hidup saya bukan karena apa yang dikatakan orang, karena saya sudah mengetahui rahasia. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara mengetahui tentang rahasia kehidupanmu di dalam Kristus Yesus ini, saudaraku, engkau pasti stabil. Engkau pasti kuat, engkau pasti kokoh karena Yesus yang melakukan itu padamu. Tidak peduli masalahmu apapun, tidak mungkin itu bisa mengalahkan Yesus. Amin saudara. Iya, saudara, rahasia ini, rahasia kebenaran itu, di mana kita dikatakan sudah mempunyai, bukan akan mempunyai warisan, bukan akan, sudah, telah. Amin saudara. Tapi kita kurang apa? Kurang apa tadi? Kurang menyadarinya. Ya, kenapa kita kurang menyadarinya? Ya, karena kita kurang membaca, karena kita kurang mendengar. Bisa Bapak Ibu Saudara? Kalau saya mau bertanya pada Bapak Ibu Saudara, warisan siapa yang paling terbesar di dunia ini? Warisan siapa? Warisan presiden. Apakah sudah cukup itu untuk bisa membuat bertahan dan menjadi benar? Enggak kan? Tidak juga kan Bapak Ibu Saudara? Kalau saya bertanya misalnya, kalau Pak Sinaga, berapa banyak kira-kira uang yang Bapak butuhkan supaya Bapak akan merasa aman dalam hidup ini? Nggak bisa Bapak. Nah itu itulah makanya keinginan manusia itu nggak pernah berhenti Bapak Ibu Saudara, nggak pernah puas dia seberapa banyak pun. Karena apa? Dia menaruh perhitungannya berdasarkan hitung-hitungan yang keliru.
Nggak bisa. Sabar, coba saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, berapa banyak uang yang Bapak Ibu butuhkan supaya Bapak Ibu merasa tenang dalam hidup ini? Sebutkan. Nggak bisa juga kan? Jadi memang kita ini Bapak Ibu Saudara banyak salah. Di dalam menjalani kehidupan kita ini kita banyak salah. Banyak sekali salah. Makanya problem-problem yang tidak penting suka muncul di hadapan kita, ya kan? Sedih kadang-kadang kita, aduh kenapa ya bisa begitu ya? Kita bisa marah untuk sesuatu yang tidak penting, marah gitu ya. Iya kan Bapak Ibu Saudara? Kita mengatakan sesuatu kata-kata yang tidak perlu kita katakan, semua dikendalikan oleh emosi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Itu. Dan sebenarnya padahal Tuhan tidak menginginkan seperti itu berjalannya kehidupan kita. Enggak. Kita mempunyai cara hidup berdasarkan rahasia Tuhan, di mana kita menikmati warisan kita bersama. Amin. Iya. Kalau sama-sama kita menyadari menikmati warisan kita bersama, apa yang mau diributkan? Benar nggak saudara? Semua pasti bersyukur. Orang dalam rumah, ya, karena semua sama-sama menyadari bahwa baik anak, baik orang tua menyadari bahwa ada Tuhan di hati mereka masing-masing. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Itulah tubuh Kristus, itulah kita. Ya, saudara. Seberapa besar pun kekhawatiran kita terhadap masalah apapun yang terjadi, bukan itu solusinya. Amin. Bukan, saudara. Ya, bukan itu solusinya. Malah itu bisa membuat kita stres, Bapak Ibu Saudara, karena kadang makin jauh dari apa yang kita pikirkan. Padahal dekat sekali. Ada Tuhan Yesus, sumber damai sejahtera kita kan. Amin. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara, dia setiap hari, setiap saat dia mendengarkan dan keluhan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi masalahnya, ya kita masih lebih banyak mengandalkan pikiran kita sendiri, maka kita banyak gagal mempraktikkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tidak apa-apa kalau itu ya menjadi sebuah proses di mana kita menyadari melangkah ke hal yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, tidak masalah. Yang masalah adalah tidak pernah orang menyadari itu, dan selamanya dia akan tetap tidak akan perubahan dalam hidupnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita baca yang bagian yang diberikan sampai sini aja. Ya, sampai sini aja. Sebagai anggota-anggota tubuh yang melekat selama-lamanya. Amin, saudara. Saudara pernah gagal, saya pernah gagal. Saudara, tidak usah gelisah dengan itu. Kita tetap anggota tubuh yang melekat dan selalu bisa siap untuk kembali bangkit dan sehat kembali. Amin. Kita bisa tetap bergerak karena kita adalah anggota tubuh. Kita nggak dipotong, nggak diamputasi, nggak dibuang. Ya, itu yang kita praktekkan tadi, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Joksen Padrosi kan, di dalam persekutuan ini kita, ya, saudara, kapan saja kita bisa bangkit. Amin. Iya, saudara, kan kita adalah anggota tubuh. Kita bukan siapa-siapa. Kalau orang Batak bilang aisu-isi. Ya, begitu ya. Pernah Bapak Ibu baca itu di tulisan di mobil, aisu-isi. Ya, bukan siapa-siapa, ya memang ya kita bukan. Kita sonari kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau suami istri pegang tangan ngomong kayak gitu kan. Kita sonari, kita dua-duanya kan. Gitu ya, selesai semua masalah kan Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau banyak orang berani mengatakan itu hanya karena mereka kebetulan dapat bonus, ya jangan begitulah ya kan. Terus kalau nggak ada bonus nggak bisa bilang begitu lagi. Ya bukan tergantung itu, ya kan. Kalau itu ada ya terima kasihlah Tuhan. Tapi ingatlah, kami akan tetap bersyukur bukan hanya semata-mata karena apapun yang kami lihat saat ini, yang kami lihat di dalam hati kami jauh lebih daripada apa yang kami lihat dengan mata yang terbatas. Amin.
Saudara, sama seperti itu. Mengapa saudaraku? Saya juga sangat optimis ya bahwa gereja ini, gereja kita akan tetap dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat yang besar untuk masa yang akan datang. Anak-anak kita juga akan terpelihara dengan baik, Bapak Ibu Saudaraku, karena kita memang harus selalu optimis karena kita mengetahui cara kerja rahasia Allah ini adalah di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam persekutuan kita. Amin. Bukan di luar, di sini. Amin. Saudaraku, di dalam, di tengah-tengah kita, nggak jauh kemana-mana. Capek memikirkan kalau jauh-jauh, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kita tidak seperti bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, harus mencari-cari Tuhan, mencari-cari Tuhan, mengetok-ngetok pintu dan sebagainya. Enggak, bukan begitu caranya. Cara Tuhan sekarang ini bekerja pada kita. Dia ada di dalam kita. Kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Amin. Saudara, kalau kita melihat bisa juga penglihatan kita itu gagal. Ya kan? Iya, bisa salah, bisa keliru. Dan kebanyakan penglihatan mata kita itu keliru. Penglihatan mata orang keliru. Enggak seperti yang sebenarnya. Tapi di dalam diri kita, dalam batin kita, ada Yesus yang tidak pernah salah menilai kita. Amin. Mari kita dengarkan Dia. Mari kita hargai. Mari kita terus muliakan Dia. Kita taat kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan secara fisik kami terkadang lelah menjalani proses pembentukan iman kami ini, tapi di dalam manusia batiniah kami terus diperbaharui dengan segala sukacita damai sejahtera. Dan kepercayaan kami di dalam batin kami ini semakin berkembang terus ya Tuhan. Dan semakin memampukan kami Tuhan untuk mengalahkan segala berbagai macam godaan-godaan iman yang tentunya kami percaya tidak akan melampaui melebihi daripada kekuatan kami. Terima kasih. Roh Kuduslah yang mengerjakan itu semua. Dan kami menghargai firman-Mu. Dan kami melekat padamu. Dan Engkau sudah ada di dalam hidup kami. Dan jauhkanlah kekhawatiran itu dari dalam diri kami ya Tuhan. Dan semuanya itu digantikan oleh keteduhan hati, damai sejahtera. Dan kami boleh rileks di hadapan Tuhan untuk mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan. Ya.